Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami Naharuddin. Kita sudah lama tidak konten ya. Saya sebetulnya gini saudara. Memang mohon maaf belum bisa istiqomah ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya saya bisa istiqomah, bisa terus mengupload dari pemahaman-pemahaman kami yang kami pahami dari beberapa kitab-kitab fikih. Ya, untuk itu kita akan mulai pembahasan yang kemarin yang sempat kami bahas mengenai tentang haid ya. Jadi kadang wanita itu mengalami yang namanya istihadah ya. Istihadah itu kemarin saya katakan adalah ketika darah itu kurang dari 24 jam atau melebihi 15 hari 15 malam. Ketika darah itu seperti itu ya, maka dikatakan istihadah. Nah, ketika istihadah itu ada sab'atu suwar ya, ada tujuh macam wanita itu bisa mengalami istihadah. Artinya bisa ada salah satu di antara tujuh. Nah, setiap tujuh itu ada perbedaan satu sama lain di dalam menentukan mana yang haid dan mana yang bukan haid. Kemarin saya sudah menjelaskan ya saudara mengenai beberapa surah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Namun kita ulas kembali untuk merefresh ya, mungkin kita lupa ya akan penjelasan-penjelasan yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama kemarin itu adalah mubtada'ah mumayyazah ya. Ini wanita yang baru pertama kali mengalami haid dan darahnya bisa dibedakan ya. Jadi darah itu bisa dibedakan ketika ada dua sifat ya, kuat dan lemah. Nah, yang paling kuat itu melihat perbandingannya. Jika misal hitam dan kental, maka itu bisa dikatakan kuat ketika lawannya adalah hitam saja misal. Atau mungkin hitam ya, tidak kental, bisa dikatakan kuat ketika lawannya adalah merah misal. Itu dan seterusnya. Jadi pembagian darah itu menentukan kuat dan lemahnya. Selain itu ya, selain kuat dan lemah, ada syaratul mumayyazah. Artinya ini tidak cukup darah itu bisa dibedakan, tapi dia harus memenuhi syarat dikatakan dia itu bisa dibedakan. Kemarin ya, tempo lalu yang sudah saya jelaskan itu ada 4 bisa dikatakan mumayyazah ya, selain bisa dibedakan ya darahnya. Nah, jadi yang pertama syaratnya adalah kemarin adalah wal qawi haid bisyarti alla yang al qawi an aqall haid. Jadi yang kuat itu tidak kurang ketika keluar dari minimal haid 24 jam. Jadi harus paling sedikit darah yang keluar itu yang kuat itu harus 24 jam. Itu satu. Yang kedua syaratnya wala yu'abbiru aktsarahu. Tapi tidak boleh juga darah kuatnya itu melebihi dari maksimal haid yaitu 15 hari. Kalau misal darah kuatnya itu sampai 15 hari lebih, maka itu tidak bisa dikatakan mumayyazah gitu ya. Kemudian tidak kurang darah dhaifnya, darah lemahnya ya. Itu tidak kurang daripada aqallu tuhr 15 hari.
Yang kedua, syarat daripada darah lemahnya adalah harus wila, harus berurutan. Ya, maksudnya bi'ayyakuna khamsata asyara yawman fa'akthara muttasilatan. Nanti 15 hari berturut-turut tanpa ada jeda. Nanti lemah gitu ya. Jadi misal kita contohkan hitam itu kuat ketika perbandingannya adalah merah. Nah kemudian ini merah berurutan muttasil sampai 15 hari. Maka itu dikatakan muttasil, wilaan. Nah, kalau misal tidak, contoh seperti darah yang kuat ya, ini keluar sehari, kemudian sehari kemudian darah merah dan seterusnya, maka itu tidak bisa dikatakan memenuhi syarat tamyiz. Artinya dia tidak bisa dinamakan wanita mubtadaah mumayyazah, tapi masuk dalam kategori mungkin mubtadaah ghair mumayyazah, gitu ya. Kemarin ketika di situ dikatakan mubtadaah mumayyazah, ya, maka status hukumnya adalah darah kuat adalah haid, dan sedangkan darah dhaifnya adalah istihadah. Jadi selama istihadah itu meskipun panjang, maksudnya dhaifnya, darah lemahnya itu panjang, lama, maka itu dikatakan istihadah. Ketika istihadah, maka status hukumnya adalah suci, ya, dia itu dianggap suci. Artinya hukumnya seperti seseorang yang beser, gitu. Nanti dia hanya menyandang najis. Nah, nanti ketika sholat kita sudah jelaskan tempo dulu bagaimana sholatnya mustahadah, ya. Nah, tapi ketika di situ tidak masuk dalam mubtadaah mumayyazah, artinya masuk ke mubtadaah ghairu mumayyazah, ya. Artinya ada kemungkinan darahnya itu memang satu sifat, ya, hitam saja misal, atau mungkin merah saja. Atau mungkin pengertian yang kedua dikatakan ghairul mumayyazah, tidak bisa dibedakan. Tentu ada salah satu syarat tadi yang 4 itu tidak ada. Di syaratnya 4 tadi jangan sampai lupa. Tadi saya ulangin ya, yang kuat tidak kurang daripada 24 jam, dan yang kuat itu juga tidak melebihi 15 hari. Kemudian yang lemah tidak kurang daripada 15 hari, dan yang selanjutnya yang lemah, darah lemah itu harus keluarnya berurutan tanpa ada jeda sejak 15 hari. Memang ini nihil mungkin ya, sulit mungkin, tapi inilah kategori yang dirumuskan oleh para ulama. Nah tentunya beliau sudah lebih paham mengenai tentang bagaimana pemahaman hadis maupun Al-Quran itu sendiri. Untuk itu kita wajib ikut ya bagaimana apa yang menjadi ijtihadul ulama. Tidak bisa kok kita pandang ini ribet terus kita tinggalkan, tidak bisa. Ya memang thalabul ilmi itu memang sulit, saudara. Ya kita harus telaten, harus pahami, harus nanya gitu. Belum nanti ketika mengamalkan masih dalam keadaan bingung kadang gitu. Nah, tapi itulah ya. Maka itu kita dikatakan mukallaf ya, seorang yang dibebankan ya hukum-hukum. Itu tapi kita harus yakin meskipun seperti itu ini pasti mengandung kemaslahatan. Mengandung kemaslahatan untuk kaum Hawa khususnya. Karena hukum Allah itu ya diperuntukkan kepada manusia, tidak lain bukan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kita cermati semua hukum, ya, semua hukum yang diberikan kepada manusia itu pasti kemaslahatannya kembali kepada manusia itu sendiri. Baik sifatnya syakhsiyah, maksudnya individual, maupun sifatnya kolektif, kelompok. Ya, jadi pasti seperti itu. Darah ini diurusi seperti ini. Ini luar biasa, saudara. Agama kita itu agama yang sangat open dalam setiap urusan manusia. Kemudian ketika ya kita kembali lagi, ketika di situ dikatakan mubtada ghairul mumayyazah, nah
Maka pokoknya mubtada itu wanita baru haid, ya, belum pernah haid sebelumnya, tapi ghairil mumayyizah, artinya sifatnya hanya satu, darah hitam saja misal, atau merah saja misal, itu namanya ghairil mumayyizah. Atau bisa dikatakan ghairil mumayyizah juga ada syarat 4, ya, yang tidak ada satu atau 2, itu maka dikatakan ghairil mumayyizah. Ketika seperti itu, nah ini ketika wanita ini baru haid dan dia dikategorikan ghairil mumayyizah, ya, maka dia adalah dihukumi nanti haidnya sehari semalam. Jadi meskipun lama 30 hari keluar darah, maka kalau dia dikatakan mubtadaah, wanita yang pertama kali haid, dan dia itu dikatakan ghairil mumayyizah, maka haidnya adalah sehari semalam dan sucinya 29 hari. Tapi dengan satu catatan, ya, in arafat waqtal ibtida'id dam, ketika seorang wanita itu mengetahui betul, ya, kapan permulaan darah itu keluar. Ini penting. Jadi tidak bisa kok tidak open, ya, tidak memperhatikan kapan keluar darah, itu fatal nanti akibatnya ketika memang dia itu mengalami istihadah. Kenapa? Karena kalau misal dia tidak mengetahui permulaan kapan haidnya, ya terus dilalah itu dikatakan istihadah karena mungkin lebih daripada 15 hari atau mungkin kurang dari 24 jam, ya, itu nanti dihukumi mutahayyirah. Mutahayyirah ini ribet, ya, ribet, nanti kita bahas, ya. Kemudian yang ketiga ini syaratnya, yang ketiga ini adalah mubtadaah, wahya allati sabaqa laha haidun wa tuhrun. Jadi wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci meskipun sekali, ini dikatakan mubtada dan mumayyazah, artinya syarat yang tadi, ya, syarat yang 4 tadi, dan yang kedua darahnya bisa dibedakan terkuat dan lemah yang tadi. Jadi ini perbedaannya hanya wanita ini sudah pernah mengalami haid dan suci, kemudian mumayyazah yang tadi sudah saya bahas. Nah, kalau seperti ini maka fayuh kamulaha bitamyiz, ya, maka si wanita itu menghukuminya itu dengan tamyiznya, dengan dengan mumayyazahnya, ya. La adatan mukhalafatan lahu illam yatakhallal bainahuma aqallu tuhur. Jadi tetap, ya, dihukumi secara teori tamyiz, ya, berarti tadi jadi darah kuatnya itu dikatakan haid, sedangkan darah lemahnya adalah istihadah. Itu seperti itu, ya. Jadi misal, ya, seorang wanita ini sudah pernah mengalami haid dan suci, kemudian haid selanjutnya ya ternyata 15 hari lebih. Nah, maka ketika itu mumayyazah, ya, syarat-syarat yang terpenuhi kayak tadi, dan ada darah kuat dan lemah, maka seperti tadi, ya, hukumnya adalah darah haidnya adalah darah yang kuat, sedangkan darah yang lemah itu dikatakan istihadah. Kemudian falokanat adatuha khamsatan min awal syahri wa baqiyatuhu tuhrun. Ya, ini ada pemisalan, ada contoh. Ketika seorang wanita ini, ya, haid 5 hari di awal bulan. Setelah itu dia suci. Artinya wanita ini punya haid kebiasaan 5 hari di awal bulan, kemudian suci setelahnya. Disucinya berarti 25 hari. Falamma nazala 'alaiha adam wa istamarra ra'at asyarata aswada min awal syahri wa baqiyatu ahbaru kana haiduha al-ashratu al khamsatu faqat. Ini misal, ya, misal darah itu keluar, ya, di bulan setelahnya. Terus dia melihat. Nah, tentunya ini 15 hari, ya. Dia melihat 10 ini
kental, darah yang aswad, hitam ya. 10 ini keluarnya itu warnanya hitam. Kemudian wabaqiyatu ahmar, dan selebihnya itu merah. Selebihnya itu merah. Jadi misal 10 hari ini kental ya, kemudian selanjutnya itu merah terus, maka haidnya adalah asyroh. Haidnya adalah yang 10 itu, darah yang kuat, bukan yang 5, meskipun dia punya kebiasaan sebelumnya dia keluar darah itu 5. Li'anna tamyiza aqwa minal aidah, karena tamyiz itu lebih kuat ya di dalam hukum ini. Jadi hukum yang distandarkan kepada tamyiz ya, berdasarkan perbedaan tadi, kuat dan lemah itu lebih kuat katanya daripada adah. Li'annahu alamatun fid dam wa hiya alamatun fi sahibatihi. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya falau kanat al-'adatu ghairu mukhalafatin litamyiz ya. Kalau misal kebiasaan itu darah 5 harinya itu ya, itu tidak beda dengan tamyiz. Artinya misal gini ya, dia itu keluar darah biasanya 5 hari, kemudian setelahnya suci. Nah setelahnya, bulan setelahnya dia itu istihadah, tapi yang kuat itu 5 hari juga gitu. Maksudnya tidak beda. Nah, contohnya seperti ini. Kama law kanat aidatuha khamsata ayamin min awal syahri faja'a tamyiz kadzalik ya, hukima laha bihima ma'an. Maka ya dihukumi bisa tamyiz, bisa secara adah, karena tidak bertentangan. Paham ya di sini ya? Walau takhallala, kemudian selanjutnya walau takhallala bainahuma aqallu tuhr ka'an ra'at. Nah ini contohnya, ka'an ra'at ba'da khamsatiha 20 dha'ifan thumma khamsatan qawiyan thumma dha'ifan wa qadru al-'adah haidun 'adah wa qadru tamyiz haidun akhar li tamyiz. Ini kalau misal ya antara darah yang kuat dan yang lemah itu ada yang menyela-nyelani, yaitu aqallu tuhr 15 hari. Contohnya seperti ini. Jadi dia itu setelah 5 hari tadi ya, setelah 5 hari darah keluar misalnya contohnya itu 20 dha'ifan, dia itu melihat darah lemah itu 20 hari ya. Kemudian setelah itu 5 harinya kuat ya, itu 5 hari itu dia melihat darah. Nah setelah itu ya dia melihat lagi 20 harinya itu, setelahnya itu 20 harinya itu lemah. Nah kemudian 5 ini kuat ya, lahir 5 ini kuat, kemudian dhaif ya. Nah maka hukumnya adalah faqadul 'adah haidun 'adah wa qadru tamyiz haidun akhir tamyiz. Ini jujur ya, untuk penjelasan ini saya belum begitu memahami ya, belum begitu memahami tentang contoh yang ini. Nah, insyaallah nanti ketika saya sudah paham akan kami jelaskan secara enak ya, insyaallah. Jelas, mudah-mudahan yang tadi saya utarakan bisa dipahami, dimengerti oleh saudara-saudaraku semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.